Stop. Gotta do it hella big, had to run it back again. Kita dapat kiriman dari Alaska. Kira-kira kapan dia bisa pulang? Kita semua kangen sama Alaska. Hei, kalian lagi pada ngapain? Oh, lagi pada galau nih ceritanya. Sekarang hubungan kita sama Meme merenggang. Dia udah jarang banget berkumpul sama kita. Dia kayaknya nemuin dunia barunya sendiri. Selama ini kita selalu berpura-pura seakan gak terjadi apa-apa. Tapi kalau dipikir-pikir, ini udah terlalu jauh. Iya om, lagian kita semua udah pada kangen sama Alaska. Kehilangan rekan-rekan, ditambah kehilangan peran rekan yang lain juga. Rasanya kalian memang dewasa. Al, Orion, Ron. Kayaknya seru kalau kita berhayal bisa nangkep si stranger. Kita manggilnya orang gila om. What? Kira-kira enaknya kita apain ya? Secara kejahatan dia itu udah di level maksimal banget. Ya masukin lah langsung ke lahar api panas. Iya benar, kita bully dulu tapi sampai dia gila. Kita akan buat 4 kelompok, dan setiap kelompoknya memiliki tugas berbeda-beda. Kelompok 1 diisi sama Kalora, terus Chris, dan... Aku. Enggak. Kita butuh salah satu dari organisasi Cambry. Ya, dunia nggak adil. Itu yang rambut panjang dari anggota Cambry kan? Nah, oke. Jadi, nanti kalian akan diajari ilmu pedang dan senjata api. Kelompok kedua, Alicia, Mei, sama yang pakai kacamata putih. Kalian lebih cocok berada di bidang kesehatan. Kelompok 3, Ron, Tweety, dan itu dia. Ayolah, gue dapet kelompok yang on semua lagi. Tugas kalian cukup mengintai. Belajar untuk mengendalikan diri menggunakan logika. Nah, kelompok 3. Tahu nggak kenapa kalian dikasih tugas kayak gitu? Karena mereka bot. Introspeksi diri dulu sana. Bisa jadi karena kalian bot. Tapi, belajar untuk mengendalikan diri menggunakan logika. Karena kalian itu kayak bocah, asal bunyi, nggak tahu kondisi, ribut sana-sini. Tapi Kelompok 4, Orion, itu cewek rambut ungu dan cowok berkulit mewah itu. Tugas kalian sama seperti kelompok 1, dan saya minta kepada semuanya untuk berlatih bersama. Ini adalah desain kostum anti peluru dan tahan benda tajam. Karena di dalamnya ada 5 lapisan besi yang akan melindungi. Ini kostum Alaska yang merancang dari 3 bulan terakhir. Lah, gue kira udah gak peduli sama kita tuh anak. Kamu kenapa, babe? Kamu yang kenapa? Ada apa akhir-akhir ini? Aku ini pacar kamu. Tolong jangan ngebuat aku seakan gak ada gunanya di hidup kamu. Maksud kamu? Akhir-akhir ini kamu kemana aja? Kamu lebih milih ngabisin waktu sendirian dibandingkan sama kita. Takdir gak ada yang tahu. Siapa tahu salah satu dari kita bakal mokat. Jangan sampai kamu nyesel sendiri, gak ngabisin waktu bareng-bareng. Kita putus aja.
Gampang kamu ngomong kayak gitu. Terkadang di saat semuanya nggak ada yang ngerti kita cuma butuh waktu sendirian. Ingat ya, kita belum putus. Gak ada yang namanya putus sepihak. I love you. Terkadang di saat semuanya nggak ada yang ngerti kita cuma butuh waktu sendirian. Ron, sini Ron. Gue di sini. Gue harus bawa anak-anak CPY ke sini juga nanti. Andai kamu tahu, aku buat ini dengan penuh rasa bersalah dan cinta yang berdebar-debar. Bukannya aku nggak mau ngasih yang lebih, tapi saat ini kita tinggal di tengah hutan. Seenggaknya aku udah berusaha buat kamu. Jadi, di mana jasad dia? Dan apa alasan lo bunuh dia? Sebelumnya, nama gue Hector, umur gue 30 tahun. Gue nggak mungkin ngasih tahu informasi di mana gue nyimpen jasad orang-orang. Tapi yang jelas, bagian tubuhnya bakal jadi bubuk penambah racikan gue. Dan kenapa gue ngebunuh dia? Karena gue paling gak bisa ngeliat ataupun tahu penderitaan. Jadi biar dia nggak menderita lagi, gue bunuh aja deh. Oi, abang siapa nih nyariin? Al, untung lo belum mati. Jangan sampai mati ya. Gue rela terbang dari Jepang ke sini cuma takut lo kenapa-napa. Ih, Loh, Ken? Ini Kentara kan? Loh, anjing, gak expect cok. Oh, ini adek lo? Iyalah, gimana? Cakep kan? Adik gue satu-satunya nih. Alah, cerewet gitu kok dibilang cakep. Maaf, tapi ini terakhir kita kedatangan orang asing ya. Putuskan semua alat media. Loh, maaf. Gue ini bukan orang jahat kok. Oke deh, habis ini gue langsung terbang lagi ke Jepang. Gue cuma takut keluarga gue satu-satunya ini kenapa-napa. Al, kenapa lo nggak ikut gue aja tinggal di Jepang? Oke deh, kalau berubah pikiran, call me aja ya. Nah, oh iya Ken, gue nitip adik gue ya. Maaf sekali lagi. Loh, santai aja lah. Dia temen SMA gue, tapi kita nggak terlalu deket sih. Dan lo jadi tanggung jawab gue sekarang. Dia selalu nyusahin semua orang. Al, gue bakal selalu ngeliatin lo dari kejauhan. Semoga lo selalu hidup. Asap bakteri yang mengandung bangkai manusia dan bangkai hewan mencapai 8.000 mil, yang mana ini dapat menyeberangi beberapa kota tertentu. Kerja bagus. Kapan ini bisa diterbangin ke udara? Prosesnya tinggal 20% lagi. Orang yang menghirup asap ini bakal mengidap kanker dan gangguan pernapasan. Nggak sampai ngebuat mati ya. Yaudah deh, terbangin secepat mungkin. Kanker sama gangguan pernapasan udah parah banget buat makhluk hidup. Bisa menyebabkan kematian juga. Emangnya kenapa Anda sangat ingin membuat seluruh orang mati? Ngomong sekali lagi. Maaf Hector. Gimana? Suka nggak? Aku suka banget. Oh iya, aku juga minta maaf ya.
Laura, kalau mau pulang, call me, oke? Hei, pada kemana ini? Apa pada belum bangun anak-anak setan ini? Hai, latihan! Mak, ngapain aku kesini? Anak-anak spesial, udah tahu temennya ngorok kenceng banget. Nggak pada bangun. Hop, bangun, bangun. Ayo latihan. Duh, berisik banget sih kakek-kakek ini. Maaf sensei. Mentang-mentang jadwal latihannya siang, jadi gak bangun pagi. Kalian bangunin anak cewek sana. Loh, emangnya boleh sensei? Ya nggak boleh kenapa? Gaskan cuy. Mantap. Siap, bangun. Stres ya nih orang. Hati-hati, awas. Jangan megang itu, bahaya. Hati-hati, awas. Megang ini nggak boleh, megang itu nggak boleh. Udah kayak anak kecil aja gue, Cok. Lah, kan lo itu adalah tanggung jawab gue. Jadi lo bisa ngatur gue seenaknya gitu? Hello. Awas, nanti jatuh cinta. What? Gue? Ew, najis, no. dasar anak kecil. Iya deh Om, iya. Gue tantang lo, petantang peteteng banget. Giliran digas sesak nafas. Cih, najis, sobat gue lo. Udah gak usah baik bacot, langsung aja ayo. Anjik. Dasar. Kapan? Lian, cukup. Ayo, saling minta maaf. Iyalah, orang dia yang mukul duluan. Lo yang ngajakin ya bangsat. 1, maaf. Iya, maaf juga. Nah, coba kalian praktekin. Bisa nggak kak? Hati-hati, sini aku bantuin. Lo ngapain? Kita beda kelompok ya, say. Jauh-jauh deh. Pada minggir sana. Kalau Laura bisa sendiri kok. Ada gue. Guys, kita belajar bareng-bareng ya. Ayo, cepat. Sebentar lagi latihan fisik kedua dimulai. Anaknya polisi. Kostum robot itu ditaruh di mana? Loh, emangnya kenapa nanya ini tuh? Lah, kenapa? Emangnya salah? Ya, enggak. Aneh aja. Ya, gue nggak tahu lah. Tanya bapak gue sono. Cewek dongo. Chris, gue nggak bisa tanpa lo. Mereka semua jahat. Ya kocak. Siapa suruh mau dijagain mulu? Namanya latihan kan harus berusaha. Biasanya kan emang dilindungin terus sama Chris. Lo juga sama, nggak bener. Latihan ini ada pangkatnya loh. Jadi, kalian harus berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Siapapun yang ada di pangkat utama bakal jadi senior. Itu kan yang kalian mau, biar lebih menantang. Guys, gue tinggal ke toilet dulu ya. Gue bakal jagain reaksi kimia di pojok. Jangan ikutin gue. Hah? Suara tikus kah? Udah gue bilang jangan ikutin gue. Suara nangis lo yang ngebuat gue ngikutin lo. Kenapa? Iya, lo kenapa meluk gue sih? Gue kangen sama abang gue. Baru kali ini gue nemu orang aneh kayak lo.
Lagian, so statue waktu ketemu. Udah, nanti kalau lo berhasil, lo bakal bisa ngeliat dia sepuasnya, sampai lo muak. Kenapa Anda susah banget buat datang ke sini? Karena saya tahu saya bakal diinterogasi tentang masa lalu. Saya butuh persiapan untuk menjawab pertanyaan tentang masa lalu. Terima kasih dan maaf sebelumnya. Saya menikah dengan Alcatraz sudah sangat lama. Lalu, ia menikah lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Saya dan Alcatraz belum berpisah. Kita hanya menjaga jarak. Perihal di mana Alcatraz tinggal, saya nggak bisa ngasih tahu. Saya adiknya Alcatraz. Kenapa dia selalu nitipin anak-anaknya kepada adik-adiknya? Alcatraz adalah orang yang buruk. Jadi, dia nggak mau anak-anaknya mengikuti keburukannya. Maka dari itu, Alcatraz membuat anak-anaknya jauh dari dirinya yang buruk. Seburuk-buruknya Alcatraz, dia juga menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Namun, Hector sengaja dititipin ke sebuah sekolah keguruan. Karena dia anak laki-laki, Alcatraz mau anak laki-lakinya menjadi kuat dan mandiri, sebagaimana Alcatraz sejak kecil. Saya masih banyak pekerjaan. Permisi. Kita seharusnya bisa maksa dia buat ngasih tahu semua informasinya. Dia mau kesini aja udah bagus banget. Gak semua orang mau terbuka tentang masa lalunya. Siapa tahu dia juga lagi ngelindungi nama baiknya. Gimana kalau kita pertemukan dia dengan Kalora? Kalian inget kan adik saya yang bernama Bella? Akhir-akhir ini dia susah dihubungin. Saya datang ke kantornya pun gak ada yang tahu kabarnya. Ah!